Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Kamalia dari kelas 11 TJKT 1. Di sini saya akan menerangkan mengenai routing topologi. Jadi pada bab kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi routing, share internet connection, konfigurasi NAT permanen perat 1, 2, fake IP address, router Debian dan server, dan juga konfigurasi resolver. Yang pertama kita bisa lihat pada topologinya terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita mempunyai host OS yang IP-nya itu 192.168.56.1 dan kita memiliki router Debian yang IP address-nya 192.168.56.10 dan juga memiliki klien server 1 dan server 2. Jadi, secara default, host OS kita hanya bisa terhubung ke router Debian karena hanya router Debian lah yang menggunakan jaringannya host only. Nah, host only ini artinya host hanya bisa berkomunikasi dengan router Debian. Jadi, yang bisa komunikasi hanya host saja. Jadi, untuk host OS ini tidak bisa berkomunikasi dengan klien, Debian server maupun Ubuntu server. Juga router tidak bisa komunikasi dengan klien dan juga server. Pada defaultnya seperti itu. Namun sekarang kita akan melakukan yang disebut dengan konfigurasi NAT atau routing ya. Jadi agar bisa saling berkomunikasi. Untuk yang pertama kita bisa buka saja VirtualBox-nya. Di sini kita bisa dengan perintah nano /etc/sizectl.conf. Nah, lalu di sini kita akan mencari baris yang bertulisan net.ipv4.conf.all forwarding sama dengan 1. Ini kita bisa scroll saja. Nah, di sini terdapat net.ipv4. Ini kita pagarnya itu kita hapus saja. Kenapa? Karena jika kita menggunakan pagar, ini hanyalah sebuah baris komen, yaitu komennya itu tidak bisa berjalan karena dipagari, jadi tidak bisa akan pergi kemana-mana. Makanya kita hapus pagarnya agar komennya itu dapat bekerja. Kita bisa ctrl-x, ctrl-y, lalu ini kita enter. Jika sudah, kita akan coba mengeceknya. Untuk mengeceknya, kita bisa dengan perintah sizectl-p. Di sini sudah tertera net.ipv4.ip forward sama dengan 1. Nah, artinya sudah bisa terhubung. Jika sudah, ini seharusnya itu klien Ubuntu kita sudah bisa ping ke server. Kita bisa buka klien Ubuntu dulu. Kita masukkan passwordnya. Lalu kita coba ping IPC server. Untuk IP server ini kan menggunakan 10.10.1 dan 10.10.10.3 ya. Kita coba ping 10.10.10.2. Nah, maka ini sudah bisa. Lalu kita coba ping lagi yang server 2 yaitu .3. Maka ini sudah bisa. Maka untuk konfigurasi IP forwarding sudah berhasil. Ini klien Ubuntu kita IP-nya itu 172.16.1.2. Kita coba ping di servernya 172.16.1.2. Nah, maka sudah bisa. Jadi untuk server dan klien sudah bisa saling berkomunikasi. Jadi IP forwardingnya ini kita sudah berhasil. Kemudian setelah topologi routing, kita akan ke internet share ya, atau sharing internet. Nah, sharing internet ini kita berfungsi agar jadi sharing internet agar router Debian mendapatkan internet dari host OS. Jadi host OS kita ini kan mendapatkan internet nih lah. Internet itu biasanya kita dapat dari WiFi ya, ini seperti WiFi. Pastikan sudah terhubung oleh WiFi. Lalu kita akan menghubungkan internet melalui host OS yang kemudian router Debian kita akan mendapatkan internet. Caranya bagaimana? Ini kita bisa pergi ke sini. Lalu ketikkan
panel kontrol atau kontrol panel. Nah, kita bisa pilih bagian yang jaringan di internet, network and serving center. Lalu kita bisa pilih yang change adapter setting. Nah, untuk di sini pastikan Ethernet-nya itu di disable terlebih dahulu ya. Ini saya sudah disable. Nah, kenapa harus di disable? Karena Ethernet ini merupakan jaringan lokal. Jadi misalnya tidak dimatikan, maka VirtualBox kita akan terhubung ke Ethernet. Jadi bukannya ke WiFi atau ke internet, malah justru ke Ethernet atau jaringan lokal itu sendiri. Makanya ini harus disable. Jika belum di disable, kalian bisa klik kanan, lalu klik ini yang enable. Jika kalian masih enable, maka tulisannya itu disable seperti itu ya. Oke, lalu ini kita bisa pergi ke WiFi, lalu kita ke properties. Lalu kita bisa klik bagian sharing. Nah, untuk sharing ini saya sudah sharingkan ke Ethernet 2. Untuk Ethernet-nya ini tergantung ya. Ini jadi kita bisa cek Ethernet-nya itu di sini. Untuk Ethernet kalian bisa pergi ke berkas, lalu kalian bisa cek pada manager jaringan host. Untuk manager jaringan host, nah maka di sini sudah tertera ya, VirtualBox host only Ethernet-nya adapter 2. Nah, kalian tinggal cocokkan saja pada adapter 2 tadi di panel kontrolnya. Jadi kita sesuaikan pada Ethernet 2 seperti itu ya. Oke, tadi saya sudah share, lalu kita coba cek di Ethernet 2. Kita bisa pergi ke properties. Kita scroll cari yang Ethernet protokol versi 4 atau IPv versi 4. Nah, di sini sudah IP-nya berubah. Tadi kan jika di topologi IP-nya masih 168.56.10. Nah, maka di sini IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.137.1. Ini adalah IP default jika kita menyambung kepada WiFi. Nah, ini kita bisa oke saja. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke router Debian. Saya besarkan dulu. Lalu kalian bisa dengan perintah nano /etc/network/interface. Nah, di sini kita akan mengatur IP-nya agar sesuai dengan IP dari WiFi tadi ya. Oke. Nah, di sini saya sudah sesuai yang 192.168.137.10. Jika kalian IP-nya itu masih yang tadi, yang IP-nya 168.56.10, kalian bisa ubah saja sesuai IP yang muncul di Ethernet 2 tadi. Jika saya kan tadi Ethernet 2 munculnya 137.10, maka kalian tulisan saja. Untuk netmask, karena kita menggunakan /24, kita menggunakan 255.255.25.0. Untuk gateway ini kita menggunakan sesuai topologi saja ya. Jadi di sini gateway-nya itu 192.168.137.1. Untuk klien kita gateway-nya 172.16.1. Untuk Debian server ini gateway-nya 10.10.1. Ini untuk server 1 dan server 2. Ini tinggal disesuaikan saja seperti ini. Jika sudah, kita Ctrl X, lalu kita bisa dengan perintah systemctl restart networking ya. Oke, lalu kita bisa evap emp0s3. Di sini saya interface EMP03 already configured, artinya sudah terkonfigurasi. Kita bisa cek dengan IP address. Nah, di sini untuk EMP03-nya sesuai ya, 192.168.137.10, EMPOS 8-nya 10.10.10.1, dan EMPOS 9-nya 172.16.1.1. Oke, lalu kita cek nih apakah kita sudah terhubung ke internet. Kita bisa cek dengan ping 8.8.8. Oke, ini kita sudah terkoneksi ke internet karena sudah 64 page form. Kita menguji.
Yang selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi NAT. Nah, jadi sebenarnya NAT itu apa? Nah, NAT itu sebenarnya merupakan singkatan dari Network Address Translation. Nah, artinya agar IP private ini, yaitu IP si client, si server 1 maupun server 2, ini akan diterjemahkan melalui jaringan NAT yang kemudian akan bisa terhubung melalui router Debian dan terhubung ke host OS seperti itu. Nah, untuk bisa saling terhubung atau saling berkomunikasi, maka kita harus menggunakan jaringan yang disebut dengan NAT. Untuk praktiknya, kita bisa pergi saja ke VirtualBox. Oke, kita bisa buka ke router Debian-nya ya. Router Debian, ini kita bisa dengan perintah iptables, lalu min t, lalu nat, min a besar, spasi, besar semua, post routing. Routing, lalu ini kita min o kecil, lalu enp0s3 min c mas query. Kita bisa enter jika sudah. Oh ya, misalnya kalian belum bisa atau belum bisa di enter, kalian bisa dengan perintah apt cd-rom add. Jika kalian belum ada, kalian bisa install dulu dengan perintah apt cd-rom add. Oke. Lalu pastikan juga ini kalian CD-nya itu sudah menyala ya. Jadi bagian ini CD optik ini kita klik kanan, lalu pilih yang Debian versi 12. Kalian pilih yang dvd.iso-nya. Coba apt cd-rom add. Oke, lalu di sini kalian tinggal menunggu saja prosesnya ya. Oke, prosesnya sudah selesai. Lalu kita cobakan ping 8.8.8.8. Oke, internetnya masih tersambung. Kemudian kita akan coba mengecek pada apakah si server dan si klien ini kita sudah bisa ping 88. Apakah nanti sudah berhasil? Kita bisa pergi saja ya ke Ubuntu client. Oke, kita masuk lagi. Ya, di sini kita cobakan ping 8.8.8.8. Oke, maka ini kita sudah berhasil ya, sudah 64 page form. Kemudian kita juga akan mencobanya pada server kita nih, pada server 2. Oke, ini saya bisa klik dulu. Oke, untuk server 2 kita coba ping 8.8.8.8. Apa sudah bisa? Oke, ternyata juga sudah bisa. Artinya, NAT kita sudah berhasil. Sudah bisa saling terhubung antara klien dan server. Juga bisa terhubung ke internet ya, seperti itu. Oke, lalu kemudian kita juga akan membahas tentang konfigurasi NAT permanen. Oke, jika kita seperti tadi yang menggunakan perintah ini, jika tadi kan kita menggunakan perintahnya itu yang ini ya, iptables, min t, nat, min a, post routing, min 0, enp0s03, min c, mas squared. Nah, ini itu perintahnya itu hanya sementara. Artinya jika virtual machine kalian matikan, nanti konfigurasi NAT itu akan hilang semuanya. Nah, agar tidak hilang, kalian harus menggunakan konfigurasi NAT permanen, yaitu dengan perintah iptables, lalu ini min save, lalu ini tanda lebih dari /etc /iptables /rules.vform seperti ini. Oke, jika misalnya kalian belum mempunyai filenya, kalian bisa dengan perintah mkdir/etc/iptables. Ini sudah tersimpan. Nah, kemudian
kita akan lanjut ke konfigurasi NAT permanen part 2. Setelah kalian simpan, kemudian kalian juga harus melakukan konfigurasi lagi ya. Nah, oke, maka di sini akan muncul Debian http://deb.debian.org.debian/main. Nah, di sini saya sudah muncul. Jika kalian belum muncul, maka kalian bisa tulis secara manual. Jika sudah, ini kita bisa Ctrl X. Kita bisa dengan perintah apt install iptables persistent. Oke, kita bisa tunggu saja. Ini saya sudah bisa karena sebelumnya saya sudah menginstal iptables persistent. Jika kalian belum menginstal, nanti biasanya akan muncul pilihan yaitu no atau yes untuk melanjutkan. Jika ada pilihan seperti itu, kalian tinggal ketikkan saja yes atau y lalu enter ya, seperti itu. Yang kemudian kita akan membahas tentang fix address router Debian dan servernya. Artinya bagaimana? Jadi biasanya kita akan kalau misal ini ya IP add. Nah, ini kan sudah ada IP address-nya. Biasanya kalau kita masuk lalu kita IP address itu biasanya kan kita harus evap dulu ya. Apa evap ENBOS 08, 09 atau 03 itu kan akan repot dan memakan banyak waktu tentunya. Nah, untuk ini kalian bisa langsung IP ADDR atau IP address tanpa menggunakan evap. Nah, caranya itu kalian bisa pergi dulu ke nano/etc lalu ini kita /network/interface. Di sini saya menggunakannya itu auto ya. Jadi di atasnya itu di atas iFast, ENBOS, iNet static, kalian ketikkan auto ENBOS 03. Di ENBOS 08 juga dituliskan auto dan juga pada ENBOS 09 seperti itu. Oke, lalu kemudian kita juga akan membahas tentang konfigurasi resolver. Nah, untuk konfigurasi resolver sendiri, nah kita kan bisa ping nih, kita bisa ping misal 8.8.8.8 ya. Nah, kita bisa ping 8.8, tapi jika kita ping 8.8 tidak menjamin kita bisa ping Google. Karena ping 88 ini merupakan hanya ping DNS-nya saja. Oke, kita bisa pergi ke sini. Kita coba ke server 1 ya. Oke, di server 1 kita akan coba ping 88. Nah, untuk defaultnya itu kita belum bisa ping 88 nih di server 1. Nah, kalau mau bisa ping 88, kalian bisa pergi ke nano/etc lalu resolve.conf seperti ini. Nah, maka di sini terdapat 6 server. Nah, untuk 6 server ini merupakan ping kita. Nah, di sini saya sudah ada defaultnya itu 1.1.1.8.8. Jika kalian belum ada, kalian bisa menambahkannya secara manual. Kalian bisa tinggal ketikkan saja ya, kayak 6 server berapa seperti itu. Jika untuk ping 88, kalian bisa dalam server berapa di 88 dan dalam server 1.1.1 diketikkan saja. Kita Ctrl X, lalu Ctrl Y, enter. Kita akan coba apakah sudah bisa ping 88. Oke. Maka di sini kita sudah bisa ping 88 ya. Jadi internetnya itu sudah terhubung. Lalu bagaimana dengan server 2 kita? Nah, server 2 kita sama perintahnya nano/etc/resolve.conf. Di sini kita akan terdapat 6 server.
Oke, untuk 6 server ini yang 127.0.0.53 ini 6 server default untuk servernya. Nah, ini kita bisa matikan saja dengan tambahkan pagar. Nah, tambahkan pagar ini agar baris komennya itu tidak berfungsi. Kemudian kita bisa menambahkan dengan 6 server. Lalu ini kita 8.8.8.8. Ini kita bisa Ctrl X, Ctrl Y, kita enter. Kita coba apakah bisa pin 8.8 ya. Oke, dan kita sudah bisa pin 8.8.8 di sini. Jadi untuk internetnya itu sudah terhubung. Oke. Lalu kita coba cek juga pada Ubuntu klien kita ya. Kita cek pada Ubuntu klien, perintahnya masih sama, nano /etc/resolve.conf. Di sini saya sudah ada 6 server 8.8.8. Jika kalian menemuinya itu seperti ini, ada 6 server 127.0.0.53 dan masih putih, kalian bisa dengan tambahkan pagar agar tidak berfungsi. Jadi kita bisa Ctrl X, Ctrl Y, enter. Lalu kita cobakan pin 8.8.8.8. Sudah bisa, dan kita sudah terkoneksi dengan internet. Karena ini kan sudah terkoneksi dengan internet. Nah, kita mau coba nih. Kita pergi ke sini ya, ke web browsernya. Web browser dari Ubuntu client-nya. Oke, kita sudah pergi ke Firefox, lalu ini kita coba ketikkan YouTube ya, seperti itu. YouTube, apakah kita sudah bisa section YouTube? Kita mau coba dulu. Maka kita sudah bisa section YouTube ya. Jadi ini kita sama nih kayak Google. Jadi kita sudah memiliki internet dan kita juga sudah bisa section. Jadi ini kita bisa section nih sesuai kemauan kalian. Mau section YouTube kayak misalnya saya mau section nih gambar apa ya gitu. Misal saya mau section gambar misalnya bunga. Misalnya saya mau tulip ya. Oke. Kita enter. Nah, ini di sini saya bisa. Jadi ini sangat persis seperti Google ya. Seperti searching, Google, searching apapun kalian bisa. Artinya bahwa si klien sudah memiliki akses internet dari si host OS kita. Jadi sebagai klien sudah memiliki akses internet. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.